Saudara-saudara yang terkasih, inilah puncak dari perayaan kita ya. Kamis, kiranya Paskah adalah seluruh misteri itu. Kamis putih kita merayakan Yesus yang penuh dengan rendah hati, ketulusan, membasuh kaki para murid, lalu menetapkan perjamuan Ekaristi. Ya. Jumat Agung, Yesus yang berkorban, habis-habisan hingga titik darah penghabisan. Ya. Di kayu salib, wafat. Lalu kemudian Sabtu, kita merayakan penantian akan kebangkitan. Ya. Penantian akan kebangkitan, malam Vigili Paskah. Ya. Dengan lilin tadi ya, lilin yang dinyalakan, upacara cahaya, lalu kita sama-sama membaharui janji baptis. Lalu Minggu Paskah, satu kesatuan ya. Sabtu Paskah tambah Minggu ya, nggak bisa dipisahkan. Kemarin kita menantikan kebangkitan dan sekarang kita mengalami kebangkitan Tuhan. Ya. Nah, apa yang dapat saya renungkan, ya, kiranya ini semua adalah pengalaman para murid bersama dengan Yesus di tengah segala suka dan duka, di tengah segala kegagalan. Ya. Siapa di sini yang nggak pernah gagal dalam hidupnya? Ya. Adik-adik nggak ada pernah gagal? Pernah juga ya, ujian ya. Romo juga begitu. Ya. Dulu ketika belajar di Roma, ada satu dosen itu killer ya. Dosennya ini susah, pelit ngasih nilai ya. Dosen kitab suci perjanjian baru. Setiap kali ujian ada yang namanya pertanyaan paspor. Wah ya, apa itu pertanyaan paspor? Kalau kita nggak bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita nggak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, alias kita gagal di pertanyaan pertama. Kalau kita gagal, kita harus ngulang 3 bulan lagi untuk ujian itu. Dan ini terjadi di tahun pertama. Dan ini saya megap-megap juga ya, nyiapin ujian ini pakai bahasa Itali ya, jungkir balik, belum bisa ngomong. Ya. Lalu kemudian ditanya pertanyaan paspor. Ya. Saya masih ingat banget pertanyaannya, sebutkan 5 diskontinuitas ya, atau 5 kebaruan dalam perjanjian baru yang membedakan dari perjanjian lama. Ya. Dan saya karena grogi hanya ingat 4 ya, kurang 1 lagi ya. Lalu kemudian saya bilang, Pak Guru ya, Pak dosen. Tapi pakai bahasa Itali ya, enggak Pak dosen gitu enggak ya. Pak dosen saya lupa yang kelima ya. Ya. Ya bagus. Ya kenapa? Kamu mengakui bahwa kamu lupa ya. Terus saya lulus enggak? Ya enggak, kamu ulang 3 bulan lagi. Enggak ada diskon ya, saya udah bisa jawab 4 ya. Ternyata enggak bisa ya, harus 5. Dan akhirnya saya enggak lulus, pertanyaan paspor itu harus mengulang lagi di bulan Oktober. Ya, itu ujiannya bulan Juli pertama ya. Dan itu membuat saya berkecil hati, ya liburan juga menjadi nggak tenang, ya harusnya ada liburan musim panas. Jadi nggak tenang, harus belajar, harus ngulang lagi, teman-teman udah bisa santai, kita nggak bisa santai dan sebagainya, harus belajar lagi. Dan di Oktober saya mengulang dan akhirnya bisa lulus pertanyaan paspor. Ya. Maka sekarang saya kalau dengar kata paspor tuh agak gimana gitu ya. Agak traumatik ya. Apalagi Romo Yus nanya, paspor mana? Waduh ya. Itu saya teringat pertanyaan paspor itu. Tapi itulah bagian dari perjalanan studi 6 tahun saya di sana dan akhirnya bisa menyelesaikan studi dengan baik, berhasil dengan baik. Ya. Dan kiranya pengalaman kegagalan ini juga dialami oleh para rasul. Hari ini kita sama-sama melihat di mana para rasul ya, dalam kubur Yesus. Ya. Mereka lebih memilih bersembunyi di rumah. Ya. Mereka takut untuk datang ke kubur. Yang berani-berani justru para perempuan. Ya. Maka disinilah kehebatan para wanita, para perempuan ya, yang hadir setia menemani jalan salib Yesus dan juga menjadi saksi pertama
dari kebangkitan Yesus. Para perempuan yang kemudian melihat kubur kosong, ya, menjadi saksi kebangkitan. Ya. Maka tepuk tangan untuk para perempuan, ya. Yang pertama menjadi saksi, ya, yang laki-laki di belakang nih. Dalam hal ini menunggu, wait and see, ya, sampai jelas dulu baru kemudian berani keluar. Ya. Maka ini satu permenungan untuk kita semua, apakah kita berani menjadi saksi kebangkitan sama seperti para perempuan yang pagi-pagi berkunjung ke makam Yesus. Ya. Di tengah segala kegagalan, kebangkitan yang diyakini sebagai raja, sebagai Tuhan, kemudian harus wafat, ya, mereka tetap setia, percaya bahwa benar-benar Tuhan Yesus ini nggak akan selesai pada kematian, tapi akan bangkit mulia dari alam kematian. Semoga ini menjadi satu terang untuk kita semua, seperti lilin yang kita nyalakan kemarin, menjadi penerang dalam hidup kita, di tengah segala ketidakpastian, di tengah segala kegagalan mungkin yang kita alami, di tengah segala sakit, ya, ketidakpastian hidup yang kita miliki, semoga kita tetap berjalan dalam terang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.